baca tulisan saya bagian dari itu, dan itu saya merasa kontribusi saya untuk itu, kalau bisa menjelaskan sesuatu yang rumit untuk menjadi lebih jelas, yaitu tugas guru, bukannya memperrumit barang sederhana. Itu sering orang mau impresi orang bikin bikin presentasi yang orang yang mendengar nggak ada yang ngerti lah. Ini susah. Harusnya sebaliknya, barang yang rumit dipermudah gitu. Hanya yang sebaliknya. Hanya komplain saya kepada dunia media sekarang itu, media sekarang ini juga begitu dibatasi. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga lulusan Indonesia Banking School dapat mempunyai pengalaman yang sangat berharga sehingga dapat diterima di bank-bank nasional dan lembaga keuangan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bank Indonesia yang ke-67 tahun. Dirgahayu Bank Indonesia, tetaplah kokoh untuk Indonesia. Para partisipan yang berbahagia,
Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan MC oleh STIA Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada malam yang penuh kebahagiaan ini, dengan berkah dan rahmat-Mu, kami berkumpul. Anugerahkan ya Allah kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan ini, dan bentangkan kepada kami jalan kemudahan sehingga bangsa ini berhasil dan sukses dalam menjalani ujian pandemi COVID-19. Informasi dan banggakan adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak yang di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa lebih-lebih dalam situasi yang sangat sulit terakhir ini masih berkenan hadir di Forum Dunia Pendidikan untuk berbagi langsung dengan kami. Selamat datang kembali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu senior Bank Indonesia dan lembaga tinggi lain yang kami muliakan, yang terus memberikan semangat dan dukungan moral kepada kami. Selamat bergabung dengan fokus. Bandung. Terima kasih sudah diantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam yang sangat kami hormati. Kami banggakan Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry Warjio PhD, Bapak-bapak, Ibu-ibu senior, semua yang kami mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, Bapak-bapak dosen, tenaga pendidik, adik-adik mahasiswa, semua hadirin yang mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dipercaya SDM unggul di bidang industri jasa keuangan berbasis teknologi kita. Selanjutnya yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ferry Warjio PhD. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kuliah umum dan di tengah kesibukan beliau yang luar biasa menangani akibat dari pandemi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 25 Februari 1959 dan beliau menyelesaikan sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM, pendidikan master dan PhD dari Iowa State University Amerika Serikat, dan pengalaman beliau lebih dari 36 tahun sebagai teknokrat central bankers and monetary policy makers yang telah teruji, telah menjabat di berbagai posisi strategis dan penting. Sejak 2002-2013 beliau sebagai direktur di berbagai departemen di Bank Indonesia, sebagai asisten gubernur Bank Indonesia, dan di luar Bank Indonesia beliau sebagai eksekutif direktur IMF, dan sejak 2013 sampai 2018 beliau adalah deputi gubernur Bank Indonesia. 2018 sampai dengan sekarang beliau adalah gubernur Bank Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut Pak Ferry mempunyai exposure keahlian melakukan transformasi baik di Bank Indonesia maupun di berbagai lembaga internasional. Pengalaman organisasi beliau sangat luar biasa. Di antaranya Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah, Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau juga sangat gemar menulis, mengajar, dan menjadi pembicara pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan berbagai forum seminar dan konferensi nasional serta internasional. Pak Ferry sangat produktif menulis dan telah menghasilkan banyak karya tulis, lebih dari 35 buah dalam bentuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Mohon maaf kami tidak membacakan secara lebih rinci karena CV beliau hampir 20 halaman. Di bawah kepemimpinan Pak Ferry, respon Bank Indonesia terhadap perekonomian Indonesia menghadapi pandemi dengan sinergi kebijakan yang begitu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang
saya hormati, saya harus menyapa satu-satu karena beliau-beliau yang menjadikan saya seperti ini adalah guru-guru saya di Bank Indonesia maupun di dunia akademik. Saya lihat ada ayahanda saya, Profesor Dr. Sudrajat Jiwandono, beliau adalah guru saya. Jadi nanti kalau muridnya salah ada yang gewer lah, gitulah. Seperti itu para senior-senior saya, ada Profesor Joko Santoso, ada juga Pak Subarjo, Pak Artadi, siapa lagi, banyak banget yang memang yang menjadi guru-guru saya selama di Bank Indonesia. Dari kecil saya dididik oleh beliau-beliau, ya ini adalah hasil karya beliau-beliau yang sudah menjadikan saya seperti ini. Juga rekan-rekan dari perbankan ya sudah kangen ya seperti itu. Saya lupa tadi Mas Harinowo yang sedang sedakap tadi kalau sedang semedi itu sedang terima kasih rekan-rekan dari perbankan atau kemudian yang pernah dari perbankan. Sini ada Bu Lisa maupun yang lain, Mas Bob juga ada. Dan semuanya ya rekan-rekan Bank Indonesia, saya akan secara khusus menyapa kakanda saya yang cantik ya, Ketua IBS Dr. Kusumani Tuti. Terima kasih atas undangan kepada saya, seluruh sivitas akademika, tidak hanya dari IBS tapi banyak sekali perguruan tinggi yang ikut, dan tentu saja yang saya cintai ananda-ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi dari IBS dan juga dari mitra-mitranya IBS. Perkenalan saya untuk sharing sedikit mengenai bagaimana sinergi kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kawan-kawan bisa because many so problem, you cannot do it alone. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Yang ketiga ada be optimis. Saya kira 3 hal itu yang memang guru-guru saya, senior-senior saya mengajarkan selama saya berguru di Bank Indonesia. Ya, bertahan, be strong, synergize, dan optimis. Saya kira itu yang sebenarnya tema yang sebenarnya saya ingin mengajak diri saya, and be optimis. Karena saya yakin, dan kita sebagai akademisi juga mendalami berbagai krisis. Dari depresi krisis kita tahu masalah bagaimana betul nggak, ya kan? Di bulan-bulan mulai akhir Maret, kemudian April itu kan ketat lah seperti itu, ya juga Mei ya seperti itu. Nah dalam kondisi yang daftar 1082 yang masuk 662 nya baca loh itu seperti itu kan ya Pak Dr. Rosi ya, kawan semua ya kan. Terus kemudian ya di berbagai daerah kan ada PSBB memang harus dilakukan, kalau enggak wabahnya begitu cepat lah seperti itu, dan itu masalahnya adalah taruhannya manusia dan begitu kan. Dan oleh karena itu, karena PSBB yang harus dilakukan, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia melakukan itu, maka mobilitas manusia itu terbatas, aktivitas ekonominya juga terbatas. Memang Dr. Rusi dulu pada bulan-bulan Maret, April Mbak Tito bisa nongkrong di Kemang, warung, atau di kafe. Ya kalau bulan April, Mei berani Ronaldo nongkrong waktu itu loh, April, Mei gitu. Enggak kan? Ya itu kan ada PSBB. Dan begitu kan? Nah kalau restoran tutup, toko-toko tutup, produksi tutup, bukan karena bukan karena mau, memang harus begitu. Nah supaya kalau enggak pandemi COVID-nya nyebar. Kasus positif meluas dan pandemik bisa susah dan sulit mengendalikan. Nah kalau aktivitas ekonomi itu bisa dikatakan mandek, memang kenapa pemerintah itu begitu gencarnya untuk melakukan bantuan sosial, tambahan bantuan sosial yang tadi saya sebutkan dari pemerintah totalnya adalah 203,9 triliun. Tapi tentu saja dalam prosesnya, ya tentu saja ini ada tambahan, ada perlu kemudian beberapa penerima yang lama bisa langsung, ada tambahan penerima yang baru kan perlu ngecek data dan segala macam seperti itu. Ya itulah stimulus ekonomi. Nah sekarang stimulus ekonomi dari
Dari mana lagi? Lah seperti itulah, itu yang stimulus ekonomi di bulan-bulan ya sekitar Maret, April, Mei. Nah seperti dan itu terus dilakukan oleh pemerintah di bulan Juni, Juli. Nah makanya tadi Pak Presiden kenapa betul-betul menginstruksikan supaya penyerapan anggaran itu cepat supaya mendorong ekonomi. Nah itu kan stimulus ekonomi supaya efektif. Itu tadi penyerapan anggaran lebih cepat. Tapi kalau stimulus ekonomi kan tidak hanya dari anggaran. Kegiatan ekonomi kan harus mulai secara bertahap dibuka kan Pak Rosi ya, Pak Ronaldo dan kawan-kawan ya seperti itu kan. Tapi ya aman. Kalau Ronaldo sekarang nggak tahu bisa nongkrong di Kemang atau enggak. Ya, kalau dulu penuh kan itu mau ngantri. Kalau sekarang ngantri malah nanti risiko kena COVID kan. Nah kalau mau dibuka ya jangan penuh, separuh saja, pakai physical distance, pakai masker gitu loh. Kecuali kalau minum pakai masker kan nggak bisa. Tapi jangan maskernya dibuka waktu ngobrol gitu loh. Harus seperti itulah. Kalau ya, itu protokol COVID yang dilakukan. Di Tanah Abang juga mulai dibuka, di mal-mal juga dibuka. Tapi orang kan masih takut. Nggak tahu Pak Bagjo sudah ke mall belum lah. Seperti itu. Malnya sudah dibuka, tapi orang kan takut. Istri saya ke mall juga takut kan nggak boleh. Yang kalau di atas 40-50 disarankan stay at home saja, jangan ke mall. Itu kan ini kan kita susun itu. Ini artinya apa? Aktivitas ekonomi ini pelan-pelan itu dibuka dan itu akan meningkatkan efektivitas stimulus ekonomi tadi, termasuk dari pemerintah, dari usaha kredit itu yang terus dilakukan sehingga kuantitatif yang dilakukan Bank Indonesia itu bisa mengalir ke sektor ini, koordinasi yang hand in hand sangat erat dengan pemerintah dengan OJK. Itu memang terus kami hampir tiap hari sering kita ketemu untuk mempercepat ini, dan kondisinya memang ini ada sangat luar biasa ya. COVID-19 betul-betul itu karena masalah tadi masalah wabah gitu. Tapi insya Allah dengan mulai Juni tanda-tandanya mulai membaik ya seperti itu ya. Ya itu sudah diakan insya Allah juga Juli mulai meningkat, Agustus mulai meningkat dan memang ini yang kita harapkan tetap, tapi hati-hati, harus protokol COVID, harus tetap disiplin, harus pakai masker, cuci tangan seperti ibunya Ronaldo dulu ngajarin waktu kecil, itu cuci tangan sebelum makan, cuci segala macam. Kita semua diajarin semua ya kan itu. Kemudian physical distance dan segala macam. Itu yang kita stimulus ekonomi seperti itu. Nah, yang pertanyaan Agusta itu bagus. What lesson learned? Ini adalah menunjukkan terus terang guru saya Pak Sudrajat itu guru saya mengenai globalisasi. Globalisasi ini adalah suatu cerminan bahwa globalisasi ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Karena globalisasi begitu trade investment antar negara. Bahkan dalam globalisasi itu mata rantai dunia itu kan terpusat. Di mana mata rantai dunia terpusat Pak Rosi? Kan dari Tiongkok. Begitu Tiongkok kena COVID, begitu mata rantainya dari seluruh dunia kan kena. Ini kan global value chain itu kan pusatnya tempo hari kan dari Tiongkok. Begitu Tiongkok kena COVID, Wuhan tutup pelabuhannya dan itu kan berhenti seluruh dunia. Kita tetap harus open trade and investment, tapi dalam value chain jangan mengandalkan satu value chain Pak Rosi. Harus ada beberapa value chain. Ada value chain yang dari Tiongkok, iya. Ada value chain dari India, iya. Dari kemudian sehingga kalau terjadi satu yang kena suatu mandat, kita masih ada value chain yang lain. Ekspor import itu bisa jalan. Nah seperti itu ya. Itu yang pelajaran dari COVID ini. Terus pelajaran apa? Kembali lagi di Indonesia itu begitu banyak sektor ekonomi yang belum dibangun. Apa itu UMKM, Pak Rus? UMKM. Dulu memang kita semuanya mengerahkan UMKM. Di kelompok itu lebih mudah. Kedua, ajarin mereka kewirausahaannya, produksi, keuangan, pemasaran, ya, termasuk juga bagaimana akses keuangan. Yang ketiga adalah digital kan. Seperti tadi, kampanye kami mengenai QR Indonesia Standard. Kami akan menggantikan SKMBI yang sekarang penyelesaiannya retailnya itu kita sudah percepat jam per jam. Tapi kan nggak real time, nggak trending
24/7. BI pas insya Allah tahun depan itu kita sudah luncurkan sebagian, sehingga itu 24/7. Sehingga Ronaldo waktu minggu pagi dari rumah dudul HP dengan kris, itu langsung selesai within second. Itu yang kami sedang bangun. UR Indonesia itu udah platform digital yang sangat cepat. Digital banking begitu cepatnya, interlink dengan fintech, makanya perlu itu startup. Anak-anak muda ini perlu untuk wirausaha, ya, jangan diajari menjadi pegawai gitu loh, kreativitas dan segala macam. Wirausaha itu menjadi penting. Inilah dunia baru, dunia digital yang sedang ditunjukkan Allah di dalam dibalik COVID ini. Digital, virtual itu adalah seperti itu, dan itu lesson learn yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kita terus harus membangun ya kapasitas kita baik infrastruktur maupun SDM. SDM itu sangat penting karena kita hanya akan bisa maju kalau SDM kita unggul, dan peran dari dunia kampus anak-anak muda itu menjadi sangat penting. Jadi beberapa lesson learn tadi, ya kita harus go global, tapi jangan tergantung pada satu negara dalam global value chain, ya harus kita mendiversifikasikan. Yang kedua, tumbuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Apa itu? UMKM, pariwisata, ya itu seperti itu. Masuk keripik aja harus ngimpor dari negara lain. Masuk Indonesia nggak bikin keripik, ya bisa keripik, tapi bagaimana keripik standarisasi, kemudian dimasukkan dalam suatu standarisasi, bagaimana bisa dilakukan platform digital. Bank Indonesia sudah membangun beberapa platform, ya, seperti Jawa Barat, Bank Indonesia kan punya sekitar 600-an UMKM, termasuk di klaster pangan, ya. Itu di Jawa Barat kita sudah bangun platform sayurku. Antara petani dan yang lain konsumen bisa menjual jualnya melalui platform sayurku. Di Sumatera Barat maupun di lain kami bekerja sama dengan perbankan maupun dunia fintech untuk mengembangkan startup itu. Di samping UR Indonesia Standard, BI Fast maupun lain, mendigitalkan itu menjadi sangat penting. Bahwa Yuti Syariah, nah ini kita sejak saya jadi gubernur, saya balik paradigmanya. Ya, kita tidak bisa mengembangkan perbankan syariah tanpa mengembangkan ekonomi syariah. Kita tidak bisa memperbanyak bisnisnya, penumpangnya nggak ada. Makanya perbankan syariah, keuangan syariah hanya akan maju kalau ekonomi syariahnya juga akan maju. Itu adalah kuncinya, adalah itu. Itulah oleh karena itu dengan Pak Wapres, dulu ketua MUI, kita terus gencar membangun halal value chain, baik yang korporasinya, mediumnya maupun juga ekonomi rakyatnya, termasuk pesantren-pesantren. Bagaimana kita membangun value chain mengenai ekonomi halal? Itulah market yang belum dibangun dan kita harus bangun. Kalau itu kita majukan, perbankannya jelas akan maju, keuangannya akan maju. Nah, dalam konteks ini untuk likuiditas, Bank Indonesia sendiri sudah banyak mereform berbagai instrumen moneter dan makro budaya kita yang betul-betul syariah, termasuk yang terakhir kemarin untuk beberapa instrumen yang kita lakukan yang betul-betul mengandalkan prinsip-prinsip yang tetap syariah, tapi kemudian secure pasar uang atas syariah maupun operasi moneter kita. Jadi untuk syariah, mari kita bangun tidak hanya perbankan keuangannya, tapi juga ekonominya, agar bisnisnya bisa tumbuh, penumpangnya bisa banyak. Saya kira itu untuk Pak Wahyudi. Silakan Pak Rodi. Ya Pak. Yang terakhir ini barangkali satu penanya dan undang dari bapak-bapak dan ibu senior. Kalau ada satu penanya, kami persilakan. Bapak dan ibu tokoh-tokoh senior perbankan, kami silakan kalau ada. Ini makin rasanya kok semacam lebih pagi gitu, rasanya makin semangatnya makin tinggi, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas koordinasi dan jawaban Bapak yang sangat lugas. Kami tentunya menghargai sudut pandang, dan Bapak dan Ibu mengingat waktu kita sudah running begitu mendekati jam 9, kami mohon maaf Bapak Ibu dari seluruh undangan tidak bisa kita membuka
tentunya kita sudah mendapat pemahaman yang banyak dari Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk persiapan kita memasuki new normal. Sebelum kita akhiri, perkenankan kami menyampaikan beberapa poin yang sempat kami catat, meskipun ini bukanlah suatu kesimpulan. Pertama, Pak Heri menyebutkan dari ada tiga pilihan, yaitu kita harus bertahan, sinergi dan optimis, dan 5 tahapan yang kita akan lalui, yaitu stabilizing, stimulus, kemudian restrukturisasi kredit, pembiayaan, new normal, dan hilirisasi. Kami sekali lagi dari jawaban-jawaban yang begitu banyaknya hal-hal yang sangat positif yang kita dapatkan dari diskusi dan kuliah ini mampu mengatasi situasi ini. Singkat kata, dapat kami sebutkan bahwa ini tentunya nanti mudah-mudahan akan segera pulih, terjaga, maka modal asing diharapkan sudah mulai naik, dan kita lihat nilai tukar rupiah sudah makin menguat, neraca perdagangan triwulan 2 surplus, kemudian digitalisasi berkembang pesat di tengah pandemi COVID, dan akhirnya menuju kesaran Pak dari Warjo BSD. Gampang diingat, dari akhir presentasi Bapak itu kami menggunakan dengan istilah DBS, Pak, supaya lebih mudah diingat. Dengan 3 nasihat itu, demikian kami kira, mohon maaf sekali lagi kepada seluruh Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf, dan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Najibur Bank Indonesia, kami sangat menghormati dan kami bangga sekali atas seluruh kinerja Bapak dan tim Bapak, dan baik dari Bank Indonesia, dari Bank Indonesia tentunya sudah banyak juga membantu, dan semua yang telah membuat seminar. Dan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ferry Warjo PSD dan juga moderator kita pada malam hari ini Dr. Rozi Sabil, yang sangat bermanfaat dan juga excited sekali Pak, dan juga memberikan banyak semangat untuk para mahasiswa khususnya dan juga para masyarakat Indonesia serta para partisipan yang ada di webinar malam ini. Begitu Pak. Semoga pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber dan moderator kita dapat memberi manfaat untuk kita semua, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga dapat membangun perekonomian Indonesia kembali dan semakin berjaya untuk Indonesia. Secara virtual kepada pembicara sebagai tanda terima kasih dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School berterima kasih juga kepada para institusi yang selama ini sudah bekerja sama dalam kegiatan magang mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk nyata kolaborasi industri perbankan kepada pendidikan. Bank Ganesha memberikan beasiswa program S1 Indonesia Banking School kepada perwakilan mahasiswa Atau mahasiswa Indonesia Banking School bantuan pendidikan yang akan diserahkan secara virtual kepada perwakilan mahasiswa. Selanjutnya juga dengan program gotong royong Indonesia Banking School atau GRIP, Bank DKI juga menganugerahkan kepada mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School bantuan pendidikan yang akan diserahkan secara virtual kepada perwakilan mahasiswa. Dengan program gotong royong Indonesia Banking School atau GRIP, Tata Alami Fintech Syariah juga menganugerahkan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia Banking School bantuan pendidikan yang akan diserahkan secara virtual kepada perwakilan mahasiswa. Pengumuman e-sertifikat dan materi yang dikirimkan akan melalui email masing-masing yang telah terdaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ferry Warjo PSD, dan moderator kita, tamu undangan, para partisipan webinar, mahasiswa dan pimpinan
pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya. Saya Ronaldo Dan saya Nesya Adeli. mahasiswa Indonesia Banking School, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Untuk info-info terkait dalam webinar selanjutnya, jangan lupa untuk di-follow di sosial media kami di Instagram yaitu @indonesiabankingschool dan website kami di www.ibs.ac.id. Kami selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih begitu. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Bu Titu. Mbak Dini. Bu Nisa. Terima kasih semua yang berikan sukses. Halo Bu. Apa kabar Bu Miranda? Aduh Mas Rijal, kenapa nggak pakai ini masker? Ayo. Kita jenggotnya ngeri, aku nggak mau. Disuruh pakai masker Bu. Aduh. Iya, Pak Rizal. Jenggotnya panjang Pak Rizal. Lo Mas Gop udah ganti baju udah mandi ya Mas Gop? Waduh, Apa kabar Koko? ini di kita ini. Kapan dong kita zoom-zooman? Ayo. Ayo. Ya, Mbak Bye. Mbak Nisa, Mbak Ibu Titu, makasih banyak. Selamat malam. Iya, makasih ya Pak Mama. Makasih banyak Pak Roji, makasih Pak Roji. Itu makasih. Terima kasih. Pak Bambang, makasih. Pak Ferry masih ada tuh, selamat malam Pak Ferry. Ini Mbak Rita. Terima kasih. Ingat masih tetap sip ya. Yes. Thank you. Bumir. Yo, Ya, Bumir. makasih banyak. Makasih banyak Pak. Pak Yuk. Gubernur, makasih banyak. Terima semua Buat ya. pendengarnya. Ya, makasih semuanya ya, Mbak Tito. Selamat malam Pak Ferry. Jumpa lagi. Sabar. Bye. Lagi. Bu Tari. Mbak Tari apa kabar Bu Tari? Bumir, kapan jalan-jalan Bumir? Ayo dong, ini main golf dulu. Cantik ya. Ajak Pak Ferry. Pak Ferry, ayo dong, golfnya mulai. Mana mau Pak Ferry berenang, udah mau golf ya. Diving. Dadah. Pak. Yuk, dah semua. Terima kasih, Pak. Bye. Larissa. Semua. Pak. Baik itu, thank you Bu. Terima kasih Bu. Thank you. Terima kasih Pak Roji. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih tadi. Putih itu terima kasih ya. Pak Dwi, terima kasih. Saya masih atas ya, makasih. Ya. Joko, terima kasih. Ini Mbak kenapa Tari. geng? Putih itu sama Pak Gatot bareng lagi ya? Ya. Semuanya sama Pak Ferry Bu, katanya Bu. Dan berkali-kali lagi. Kali-kali Bu. Iya Bu. Tarifnya naik, katanya Bu. Angkutnya Pak Ferry ya Bu. Doain Bu, semoga sama kayak Pak Ferry Bu. Ratingnya naik dan itu. Ratingnya naik, Aldo katanya. Iya Bu. Iya baik. Yuk, Kayaknya malam ini anu. Mbak Dewi. Udah. Oke, kita hitung ya Bu. 1, 2. Oke. Udah, terima kasih.
Tapi suaranya kok nggak ada. Udah nanyain mulu ya. Apa materinya? Dan mau cari juga. Pasti bilang Waktu itu kan udah pada makan malam belum? Belum. Makan malamnya virtual, Bu. akan visual. Tapi di kopi Bu dari Bu Nori, terima kasih Bu Nori. Sponsor.